Selamat malam dan selamat bergabung kembali di program Finusroom edisi Jumat 6 Februari 2026. Kita mulai saja Finusroom selengkapnya bersama saya Devi Silaban. Pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar Provinsi Kepulauan Riau terus digesak. Saat ini telah mencapai 85% dan ditargetkan mulai beroperasi pada bulan Maret 2026 mendatang. Percepatan pembangunan SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T Provinsi Kepulauan Riau dilakukan untuk memastikan masyarakat di daerah terpencil tidak tertinggal dalam pemenuhan gizi dasar. Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura mengatakan, pemerintah provinsi telah menjalin koordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten kota serta Badan Gizi Nasional atau BGN. Menurut Nyanyang, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan sisa 15% pembangunan SPPG di wilayah terpencil agar dapat beroperasi pada Februari 2026. Proses appraisal proyek pun telah memasuki tahap pertama dan kedua dan ditargetkan tuntas pada akhir Februari hingga Maret 2026. Ia menjelaskan pembangunan SPPG di daerah 3T menggunakan skema pendanaan terukur dari investor dengan pencairan bertahap yakni 60% di awal dan 2 kali termin masing-masing 20%. 3T ini hampir 85% udah mau hampir selesai, sekitar 15% itu udah appraisal pertama, appraisal kedua, dan nanti di Februari, ini akhir Februari atau awal Maret ada appraisal ketiga. Nah ini pencairannya dari masing-masing itu, ini kan investor, jadi sekitar 60%, 20%, dan 20%. Kapan Pak kira untuk ini masih koordinasi dengan koordinator wilayah dan mudah-mudahan koordinator wilayah menyampaikan ke Kepala BGN untuk secepatnya beroperasi karena masyarakat yang ada di hinterland itu merindukan untuk mendapatkan MBG tersebut. Sementara itu, Kepala Satuan Pelayanan Gizi Wilayah Riau, Kepri dan Sumbar, Syarti Widya menilai kehadiran SPPG titik terpencil menjadi solusi penting dalam pemerataan layanan gizi. Ia mendorong Satgas untuk segera mengajukan kembali lokasi-lokasi yang belum terlayani, khususnya wilayah dengan penerima manfaat di bawah 1.000 orang. Untuk jumlah SPPG yang sudah ada itu sudah terpenuhi lah. Namun tadi hasil rapat ternyata di Satgas Kabupaten Kota itu masih ada beberapa titik lokasi yang belum ada, khususnya lokasi terpencil ya. Jadi dibutuhkan masih di sana SPPG terpencil. Jadi saran saya tadi Satgas ajukan kembali mana titik-titik di setiap kabupaten yang diketahui oleh Pemda Satgas ada di situ penerima manfaatnya. Syaratnya di situ minimal di bawah maksimal 1.000, jadi di bawah 1.000 ya, itu udah dikategorikan SPPG terpencil. Tapi untuk SPPG yang aglomerasi yang biasa itu sudah terpenuhi semua dan sedang dalam tahap persiapan. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Capaian program MBG di Kepulauan Riau telah menyentuh angka 80%. Total 638.000 penerima manfaat yang terdata. Sebanyak 503.000 orang kini telah menerima manfaat nyata dari program strategis nasional. Capaian pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Kepulauan Riau telah menunjukkan progres yang cukup baik. Demikian yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura dalam rapat evaluasi pelaksanaan program MBG di Provinsi Kepulauan Riau yang digelar di Gedung Daerah Kota Tanjung Pinang pada Kamis 5 Februari 2026. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura dan juga diikuti oleh perwakilan 7 kabupaten kota sekepri secara luring dan daring. Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan hingga saat ini realisasi program MBG di Kepri telah menembus angka 80% dengan dukungan 199 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dari total target 303 SPPG yang tersebar di berbagai wilayah Kepri. Dari total 638.000 penerima manfaat yang terdata, sebanyak 503.000 orang kini telah menerima manfaat nyata dari program strategis nasional tersebut. Selain fokus pada perluasan penerima manfaat, Pemprov Kepri juga mengantisipasi potensi gangguan distribusi bahan pokok. Oleh karena itu, pemerintah bergerak cepat untuk memastikan pasokan ayam, telur, dan sayuran tetap stabil di seluruh daerah. MBG yang sudah berjalan dan belum berjalan.
yang mana penerima manfaat ada sekitar 638.000 dan yang sudah menerima manfaat adalah 503.000 orang. Jadi kita capainya sudah sekitar 80% dan 199 titik di Provinsi Kepulauan Riau, baik yang reguler atau yang 3T kita masih menunggu. Kita ada sekitar 163 T tersebut. Kami akan terus berkoordinasi dengan kepala wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan terus mempercepat realisasi program makan bergizi gratis atau MBG demi meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang terus memperkuat kolaborasi dan sinergi dengan institusi kesehatan lainnya dalam mencegah masuknya virus Nipah ke Tanjung Pinang. Karena Tanjung Pinang merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang Rustam mengungkapkan dalam mencegah terjadinya wabah virus Nipah, Dinas Kesehatan berkolaborasi dengan Balai Karantina Kesehatan atau BKK, di mana BKK akan melakukan screening di pintu masuk penumpang dan pengecekan detektor suhu tubuh. Terkait virus Nipah, Rustam mengaku belum ada kasus masyarakat yang terjangkit di Kota Tanjung Pinang. Namun Dinas Kesehatan saat ini tengah fokus dalam hal pengawasan. Rustam menjelaskan virus Nipah merupakan virus yang ditularkan dari binatang ke manusia atau disebut zoonosis. Gejala yang ditimbulkan tidak spesifik berupa demam, sakit tenggorokan, nyeri otot, mual, dan terparahnya bisa menyebabkan kehilangan kesadaran. Dalam hal penularan, lebih beresiko terhadap memakan hewan seperti kelelawar dan babi. Selain itu juga bisa melalui minuman terkontaminasi dan makan buah bekas gigitan hewan. Namun penularan dari sesama manusia juga bisa melalui kontak erat atau cairan tubuh. Rustam mengimbau kepada masyarakat agar selalu melakukan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan, mencuci makanan, dan menghindar kontak dengan hewan yang beresiko. Balai Karantina Kesehatan BKK, ya kan? Jadi mereka terutama yang melakukan screening di pintu masuk. Saya sudah berkomunikasi dengan Kepala BKK. Beliau akan melakukan langkah-langkah upaya pengetatan di pintu masuk, ya, termasuk detektor suhu dan nanti melakukan pendalaman pada yang diduga, dicurigai ada indikasi. Sejauh ini Pak di Tanjung Pinang udah ada? Belum ada. Tapi kalau untuk pengawasan sudah ada Pak? Pengawasan? Iya, untuk terkait. Pengawasan selalu kita terus, tidak pernah berhenti. Ya, pengamatan terus. Dinas Kesehatan meminta kepada masyarakat jika mengalami gejala yang ada segera menghubungi fasilitas kesehatan terdekat. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Kapolresta Tanjung Pinang panen jagung di lahan 1000 meter milik Polsek Tanjung Pinang Timur sebagai komitmen dukungan terhadap program ketahanan pangan. Dalam mendukung program ketahanan pangan, Polresta Tanjung Pinang panen jagung di lahan pertanian yang dinaungi oleh Polsek Tanjung Pinang Timur bertempat di Jalan Karya, Kelurahan Batu 9, Jumat 6 Februari 2026. Pada panen jagung di atas lahan 1000 meter persegi kali ini berhasil terkumpul kurang lebih 1 ton jagung. Kapolresta Tanjung Pinang Kombes Pol Indra Ranu Dikarta mengungkapkan, dari 5 lahan ketahanan pangan di bawah naungan Polresta Tanjung Pinang dapat menghasilkan lebih kurang 7 ton jagung. Ada 5 tempat yang sudah dilaksanakan, 3 dengan yang ini. Di sini lahannya kurang lebih ada 1000 meter persegi. Hasil yang sudah hasil itu sekitar 1 ton. Jadi masih ada 2 tempat lagi di Polsek Kota dengan Polsek KP3 yang rencana setiap minggu kita panen berganti. Dari hasil panen jagung tersebut nantinya akan diserap oleh Badan Urusan Logistik atau Bulog melalui kantor cabang Bulog Tanjung Pinang. Misbah Sabilal Arsi dari Tanjung Pinang melaporkan.
Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Lapas Tanjung Pinang berikan pendidikan formal paket A, B, dan C untuk warga binaan yang putus sekolah. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Tanjung Pinang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan menyelenggarakan program pendidikan formal kejar paket A, B, dan C bagi warga binaan. Program ini ditujukan bagi warga binaan yang putus sekolah atau belum memiliki jasa formal, agar mereka tetap memiliki kesempatan menempuh pendidikan selama menjalani masa pembinaan di dalam lapas. Kalapas Tanjung Pinang, Untung Cahyo Sidarto mengungkapkan pendidikan yang diberikan sebagai bekal warga binaan saat nanti kembali ke masyarakat. Programnya adalah memberikan pendidikan kepada warga binaan yang sebelumnya putus sekolah, tidak bisa meneruskan sekolahnya, dan juga yang buta aksara tadi. Itu nanti lulusannya dapat ijazah paket atau seperti apa? Kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk nantinya dalam program kejar paket A, B, C, di mana nanti akan mendapatkan ijazah. Kami sedang akan mengupayakan untuk mereka-mereka yang putus sekolah atau belum memiliki ijazah, nanti kedepannya dengan program ini insya Allah mereka akan mendapatkan. Tenaga pendidik yang akan memberikan materi pembelajaran kepada warga binaan yakni pegawai lapas dan tenaga pendidik magang sesuai background pendidikan yang ada di Lapas Kelas 2A Tanjung Pinang. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok VNewsClick untuk berita menarik lainnya.